Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozaki dengan NIM 22492470 SV 20509 dengan dosen pembimbing DRA Ika Yuli Anjani, MSI. Di sini saya akan memaparkan hasil karya saya, proposal metodologi riset terapan, dengan judul Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi terhadap Nilai Pasar Tanah dengan Metode Asesmen Sales Ratio, Studi Kasus Tanah di Sekitar Exit Tol Prambanan. Untuk pendahuluannya, latar belakangnya itu pembangunan Exit Tol Prambanan di Kabupaten Klaten telah memicu kenaikan nilai tanah di sekitarnya. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauzan pada tahun 2017 yang mencatat peningkatan harga lahan di sekitar sekitar pintu tol Ungaran. Kemudian kenaikan nilai tanah berdampak langsung kepada keakuratan NJOP yang digunakan dalam penentuan PBB P2. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 40 Ayat 6, NJOP wajib diperbarui setiap 3 tahun atau lebih cepat bila terjadi perkembangan signifikan. Kesesuaian antara NJOP dan harga pasar dapat dianalisis melalui metode SR. Eh, Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2016 menyatakan bahwa ASR penting untuk menilai apakah NJOP yang ditetapkan sudah adil dan mendekati realita pasar. Jadi oleh karena itu Kabupaten Klaten wajib melakukan evaluasi dan penyesuaian NJOP berdasarkan hasil analisis ASR. Urgensi masalahnya yaitu lonjakan nilai tanah akibat eksit Prambanan, kemudian kewajiban pemerintah daerah menyesuaikan NJOP-nya, dan potensi kehilangan pendapatan daerah, potensial loss apabila NJOP tidak disesuaikan dengan nilai pasar. Untuk rumusan masalahnya, pembangunan infrastruktur berupa eksit tol Prambanan yang berada di Kabupaten Klaten mengakibatkan perubahan nilai pasar tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian massal di kawasan sekitar eksit tol Prambanan untuk mengukur kualitas penetapan nilai jual objek pajak NJOP bumi terhadap nilai pasar tanah. Untuk tujuan penelitian sendiri ada tiga, yaitu menentukan asesmen sales ratio di Desa Wonoboyo, Desa Tangkisan Pos, dan Desa Somopuro. Itu tiga desa yang berada di sekitaran kawasan eksit tol Prambanan. Kemudian membuat peta ZNT yang terbaru, menganalisis potensial penerimaan pajak setelah dilakukan penilaian massal. Manfaatnya penelitian yaitu secara akademis memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang penilaian properti, perpajakan daerah, dan analisis spasial, khususnya penerapan ASR dan ZNT. Kemudian menjadi dasar bagi Pemkab Klaten dalam memperbarui NJOP agar sesuai nilai pasar untuk meningkatkan penerimaan PBB P2. Kemudian memberikan model teknis dalam penyusunan ZNT berbasis spasial dan penilaian massal. Untuk gambaran umum sendiri, kondisi umumnya seperti berikut. Di sini merupakan gambaran-gambaran objek yang kawasan yang akan saya teliti. Untuk objeknya berada di tengah ini. Di injauan pustaka ada zona nilai tanah, yaitu peta yang menggambarkan nilai tanah rata-rata pada suatu wilayah tertentu yang memiliki karakteristik homogen dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan NJOP. Kemudian ada asesmen sales ratio, itu adalah eh, salah satu indikator penting yang digunakan dalam penilaian massal, yaitu rasio antara NJOP dengan nilai pasar dari objek yang bersangkutan. Nilai jual objek pajak NJOP ini sebagai pengenaan pajak bumi dan bangunan, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, yang mana itu ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Kemudian ada nilai, yaitu opini tentang manfaat ekonomis dari kepemilikan suatu aset. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pemerintah, dan faktor fisik. Di sini terdapat penelitian-penelitian terdahulu. Ada penelitian yang beberapa penelitian yang saya cantumkan di sini. Kemudian metode penelitian, yaitu tujuannya ada tiga ya tadi, menganalisis tingkat ASR, membuat peta JNT, mengetahui potensial pajak. Untuk dasar penelitiannya, ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif evaluatif, mengevaluasi. Jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan juga sekunder. Untuk pengumpulannya dengan survei dan observasi. Di sini ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.